Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS di SMK Negeri 2 Boyolali. Perkenalkan anak-anak, nama saya Ratna Kartika Dewi. Di sini saya sebagai salah satu guru produktif atau guru jurusan untuk perbankan dan keuangan mikro. Sekaligus saya juga sebagai ketua jurusan perbankan dan keuangan mikro di SMK Negeri 2 Boyolali. Untuk perbankan dan keuangan mikro, di sini ada 6 guru produktif atau guru jurusan, yaitu saya sendiri, kemudian ada Ibu Nuriatul, ada Ibu Santi, ada Ibu Kristina, ada Ibu Yurika, ada Ibu Vera. Dan yang terakhir nanti adalah seorang asisten bengkel yang tugasnya nanti membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yaitu Ibu Devi Yuliantika. Selamat datang anak-anak di jurusan perbankan dan keuangan mikro SMK Negeri 2 Boyolali. Kalian bisa masuk ke sini karena telah menyingkirkan beberapa calon peserta didik sehingga kalianlah yang bisa lolos dan diterima di jurusan perbankan dan keuangan mikro SMK Negeri 2 Boyolali. Baik anak-anak, yang selanjutnya di sini adalah ada visi dan misi untuk jurusan perbankan dan keuangan mikro. Di situ bisa kalian baca. Intinya untuk jurusan perbankan dan keuangan mikro mencetak generasi unggul dalam bidang perbankan dan keuangan mikro. Itu bisa kalian baca di slide PowerPoint yang tersedia. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui visi misi untuk jurusan perbankan dan keuangan mikro, tentu saja untuk mewujudkan tidak hanya guru yang berperan. Di sini selain guru yang berperan, yaitu kalian sebagai peserta didik juga harus bisa bekerja sama dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, baik itu kegiatan yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas ataupun sebagai pelajaran pada saat kalian melakukan praktek di jurusan perbankan dan keuangan mikro. Untuk yang selanjutnya di sini adalah tentang mata pelajaran yang akan kalian ampu atau yang akan kalian tempuh di jurusan perbankan dan keuangan mikro. Nah, di sini nanti yang saya jelaskan adalah untuk mata pelajaran khusus jurusan. Jadi untuk kelas 10, untuk kelas 11 dan 12 nanti setiap mapel akan mengalami perubahan. Nah, di sini secara umum untuk jurusan perbankan dan keuangan mikro, mata pelajaran yang diampu adalah ada dasar kejuruan, itu nanti meliputi mapel etika profesi. Di situ nanti menjelaskan tentang bagaimana tata cara dalam menjalankan suatu pekerjaan. Kemudian ada aplikasi pengolah angka, itu nanti kalian akan diajarkan bagaimana mengolah data melalui rumus-rumus di dalam Excel. Dan untuk akuntansi dasar, jadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan, itu yang akan kalian dapat di kelas 10. Sedangkan untuk tingkat kelas 11 dan untuk tingkat kelas 12 itu mapel yang tingkatannya lebih sulit dibandingkan dengan kelas 10. Jadi ada pelajaran akuntansi tingkat lanjutan atau akuntansi perbankan, bahkan ada akuntansi keuangan nanti. Kemudian ada layanan lembaga keuangan.
Nah, itu nanti kalian akan diajarkan bagaimana menjadi seorang customer service ataupun teller pada suatu lembaga keuangan tertentu. Kemudian ada mata pelajaran tentang pengelolaan kas atau keuangan. Kemudian ada lagi tentang administrasi pajak dan juga tentang PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini nanti kalian harus bisa berkreasi tentang PKK yang berhubungan dengan jurusan perbankan dan keuangan mikro. Dan yang terakhir adalah mapel komputer akuntansi atau biasa disebut dengan MAYOP nanti ya. Jadi nanti untuk akuntansi itu ada dua. Yang pertama adalah kita belajar tentang akuntansi secara manual ya. Kemudian yang kedua adalah belajar dengan menggunakan aplikasi di komputer. Jadi dalam belajar akuntansi tidak hanya secara manual saja ya anak-anak di buku, melainkan nanti langsung kita aplikasikan melalui aplikasi MAYOP yang ada di dalam komputer. Selanjutnya untuk kegiatan KBM yang pertama di sini adalah KBM di dalam kelas. Jadi untuk ruangan perbankan nanti ada dua ya. Yang pertama adalah kelas biasa atau teori biasa. Yang kedua nanti kalian menggunakan lab komputer. Nah, di dalam lab komputer ini sendiri nanti di situ kalian akan belajar untuk mapel aplikasi pengolah angka dan juga untuk mapel komputer akuntansi. Kegiatan KBM yang kedua adalah untuk kegiatan praktek. Nah, praktek di sini nanti selain di lab komputer, nanti bisa diadakan di Bank Vanda. Nanti di Bank Vanda itu kalian akan diperkenalkan tentang alat atau yang sering dipakai untuk praktek di dalam bank tentunya ya, atau di lembaga keuangan yang lain. Karena nantinya kalian akan belajar menjadi seorang CS dan juga menjadi seorang customer service. Nah, itu nanti yang akan digunakan sebagai pedoman kalian dalam melakukan uji kompetensi kejuruan pada saat kelas 12 nanti. Kegiatan yang lain di jurusan perbankan adalah yaitu diadakan kegiatan kunjungan industri. Kunjungan industri di sini nanti bisa dilakukan pada saat kalian kelas 11 atau pada saat kalian kelas 12, bergantung dengan jadwal yang diselenggarakan oleh pokja atau panitia di sekolah. Nah, untuk kunjungan industri ini sendiri, perbankan sudah pernah melakukan KI ya. Yang pertama di Bank Indonesia, yang kedua adalah di Hotel Sheraton Jogja. Nah, kegiatan KI sendiri di sini bertujuan untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang industri, kemudian sebagai bahan untuk meningkatkan potensi peserta didik. Nanti di sana kalian akan diajarkan bagaimana mengenal dunia usaha atau dunia industri yang sesungguhnya. Bisa dengan melihat atau cara membuat laporan keuangan, kemudian bagaimana cara melayani nasabah atau customer, dan juga pengetahuan lain yang berhubungan dengan perbankan dan keuangan mikro. Pembelajaran untuk jurusan perbankan dan keuangan mikro di sini tidak hanya dilakukan oleh guru intern saja, tetapi untuk perbankan di SMK Negeri 2 Boyolangu pernah mengadakan program guru tamu, yaitu kerjasama pihak sekolah
dengan pihak Bank BTN cabang Surabaya. Jadi dari SMK 2 Boyolangu jurusan perbankan pernah mengundang salah satu pegawai dari Bank BTN cabang Surabaya ke sekolah. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan siswa juga, atau untuk melatih siswa agar mereka lebih mengenal bagaimana dunia perbankan atau lembaga keuangan yang sesungguhnya. Jadi di sini siswa ditunjukkan secara nyata bagaimana pekerjaan mereka pada saat mereka nanti bekerja di lembaga keuangan tertentu. Dan nanti tidak menutup kemungkinan perbankan SMK Negeri 2 Boyolangu nanti bekerja sama dengan bank-bank yang lainnya atau bank besar lainnya selain BTN yang pernah atau yang sudah pernah dilakukan. Nah, biasanya kalau kalian di sini kan PKL kurun waktunya itu sekitar 6 bulan. Jadi dalam waktu 6 bulan itu kalian tidak ke sekolah, melainkan masuk PKL. Ya kalian sama saja nanti seperti karyawan atau pekerja pada umumnya, menyesuaikan di tempat PKL masing-masing. Ada tambahan ya anak-anak, jadi kalau pada waktu PKL nanti kalian itu rajin dan juga mengerjakan apa yang diperintahkan atau sesuai dengan tempat kerja, tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalkan PKL selesai, kalian bisa ditarik menjadi karyawan kantor atau instansi tersebut. Jadi jangan disia-siakan kesempatan untuk PKL nanti ya, karena ini merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi kalian untuk terjun di dunia kerja secara nyata. Karena sudah banyak kakak kelas kalian yang PKL di tempat-tempat tertentu, kemudian kinerjanya baik, dia langsung ditawari menjadi karyawan begitu lulus dari sekolah. Selain ujian akhir sekolah pada saat kelas 12 nanti, kalian juga akan mengadakan yang namanya UKK atau uji kompetensi kejuruan. Nah, di sini nanti dibedakan menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama kalian nanti adalah praktek akuntansi. Yang kedua nanti adalah praktek untuk pelayanan. Jadi pelayanan itu nanti terdiri dari customer service, bagaimana kalian menjadi customer service, dan yang kedua nanti adalah menjadi seorang teller. Sedangkan untuk praktek komputer akuntansi nanti kalian mengerjakan komputer menggunakan aplikasi di dalam lab komputer. Nah, jadi ketika pelajaran praktek nanti tolong diperhatikan dengan baik karena itu akan berguna nanti untuk UKK kalian di kelas 12. Nah, di sini saya akan mengenalkan tentang tempat praktek yang sudah saya singgung sebelumnya ya. Jadi ada Bank Vanda. Nah, di Bank Vanda ini nanti bisa kalian lihat itu ada tempat untuk praktek seorang teller ataupun seorang customer service. Jadi memang Bank Vanda ini disetting seperti bank sesungguhnya, menyesuaikan untuk kalian pada saat praktek nanti. Gitu ya anak-anak. Selain digunakan untuk proses pembelajaran, Bank Vanda menyediakan jasa pembayaran yang lainnya. Salah satunya adalah tabungan. Jadi kalau kalian sudah menjadi siswa di SMK Negeri 2 Boyolangu, silakan kalian kalau misalkan mau membuka tabungan, silakan mengunjungi Bank Vanda untuk mengisi formulir tabungan. Dan tabungan ini nanti memberikan keuntungan kalian. Jadi ketika kalian menabung bisa digunakan nanti untuk keperluan KI atau kunjungan industri ataupun keperluan sekolah yang lain. Baik anak-anak, itu tadi adalah gambaran secara umum
untuk jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro di SMK Negeri 2 Boyolangu. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro SMK Negeri 2 Boyolangu. Meskipun nanti KBM masih dilakukan secara daring ataupun online, kalian tetap harus semangat, kemudian jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Berikut ada video ulasan tentang kegiatan di jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.